Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap firman-Mu, buat setiap deklarasi, buat yang kami boleh nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Kau perlengkapi kami kembali. Kau penuhi kami dengan kemuliaan, dengan firman-Mu Tuhan, yang menjadi pelita dan jalan-jalan yang terang buat hidup setiap kami. Mari Tuhan Yesus, Kau berikan pewahyuan, hikmat yang dari surga, pengertian yang dari surga, turun buat setiap kami. Mari berbicara Roh Kudus, kuasai hamba-Mu, kuasai setiap kami, tubuh jiwa roh kami hanya persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama berdoa dan berkata, amin. Amin saudara, saya hari ini mau sharing tentang kehendak Tuhan itu kita kuat di dalam Yesus. Amin. Meneruskan firman Tuhan yang minggu kemarin yang saya ini. Karena Tuhan ajarin saya tentang kekuatan di dalam Yesus. Dan percayalah saudara, kekuatan itu bisa dapatkan ketika kita ada di dalam Yesus. Dunia ini akan semakin menekan kita. Dunia akan semakin menghambat, membawa kita mengikuti arusnya. Tapi Tuhan Yesus, ketika kita ikut Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang memberikan kekuatan hari demi hari. Membuat kita kuat hari demi hari sampai finish strong. Sampai destiny kita tuntas. Amin saudara. Tapi kehendak Tuhan itu supaya kita ini tetap selaras, tetap sefrekuensi sama Tuhan. Saudara tahu frekuensi radio suara Gracia itu 95,9. Kalau kita nggak sefrekuensi sama Tuhan, selaras sama Tuhan, maka kekuatan itu nggak bisa kita terima. Kita mau nggak mau harus menyamakan frekuensinya. Frekuensi Tuhan apa? Frekuensi Tuhan itu iman. Iman saudara dan saya itu yang menyamakan frekuensi kita dengan Tuhan kita. Iman adalah satu-satunya jalan membuat kita sefrekuensi dengan surga. Amin. Dan itu yang memberi kekuatan di dalam hidup setiap kita. Hidup yang berpusat kepada Yesus Kristus. Hari ini kita nyanyi juga. Semua karena Tuhan, semua karena Yesus. Dan biarlah ketika kita berpusat sama Kristus, biarlah itu berbuahkan ketaatan, berbuahkan kemanisan di dalam hidup setiap kita dan saudara. Amin. Saudara bisa berbuah matang, berbuah manis, berbuah taat. Itu kalau saudara seirama, selaras dengan Kristus. Amin saudara. Pertanyaannya saudara, apakah saudara ini, kan minggu lalu saya ngomong yang di 2 Korintus 8 berkata, di dalam kelemahan Paulus berkata, maka anugerahmu itu berlimpah atas hidupku. Kita mau baca ya saudara ya, di 2 Korintus lah. Sebentar. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 9. Mari tampilkan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Artinya apa saudara? Bukan kekuatan kita loh yang membuat kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, Paulus berkata, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Biar hari ini saudara, kita mau pikul salib bersama Yesus. Karena Yesus sudah menang di kayu salib. Dan hari ini kalau kita boleh merasakan sedikit dari apa yang Kristus rasakan, percayalah Tuhan berkata, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku.
Yesus yang memberi kekuatan di dalam saudara dan saya. Amin saudara. Tapi seringkali kita ini nggak bisa tahu letak kekuatan kita dan letak kelemahan kita saudara. Amin betul saudara. Kalau kita menyadari kekuatan dan kelemahan kita bisa tahu kan. Tapi seringkali kita tuh nggak sadar saudara. Padahal Tuhan sendiri berkata di Markus 12 ayat 30 berkata. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kira-kira bisa enggak? Enggak mampu saudara. Akal budi kita, jiwa kita. Tuhan ngomong dengan segenap. Bisa enggak? Belum tentu bisa. Sedangkan kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan ngomong dengan segenap kekuatanmu. Bisa enggak? Belum tentu bisa. Seringkali dunia, seringkali keluarga, seringkali kekayaan, seringkali hobi, seringkali keinginan. Itu menomorduakan Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Tapi hari ini biarlah kita tahu kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Ulangan 8 ayat 18 berkata. Ulangan 8 ayat 18 berkata. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Amin. Dia Tuhan sumber kuat kita. Allah sumber kuatku. Tiada yang lain. Allah sumber kuatku. Ketika engkau lemah, ketika engkau tidak berdaya, ketika engkau terpuruk, mari berkata dan deklarasikan, Allah sumber kuatku. Dialah sumber kekuatan kita. Dan dia Tuhan yang sanggup memberi kekuatan buat setiap kita. Untuk apa? Memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Hari itu Tuhan berkata, aku Tuhan yang akan mengantarkan engkau ke tanah perjanjianmu. Saudara dan saya punya tanah perjanjian masing-masing. Amin. Tuhan punya janji buat saudara. Dan dia Tuhan yang sendiri yang akan mengantarkan saudara, membawa, memberikan tiang api dan tiang awan, siang dan malam, yang akan membawa saudara ke tanah perjanjianmu. Tapi seringkali kita ini bersungut-sungut saudara seperti bangsa Israel. Setiap kali kita selalu berkata, lebih baik di Mesir, lebih baik dahulu. Ikut Tuhan kok susah. Ikut Tuhan kok dapatnya mana? Ikut Tuhan kok cuma dapatnya segini? Tapi percayalah saudara, Tuhan yang akan menghantarkan saudara dan saya untuk masuk ke tanah perjanjian. Bangsa Israel 90% bahkan 95% dari mereka tidak pernah menginjakan tanah perjanjian. Karena mereka mengandalkan yang namanya manusia. Mereka melihat hanya sesuatu yang jasmania. Mereka tidak pernah melihat kekuatan yang daripada Tuhan. Mereka hanya memikirkan kelemahan dan kelemahan dan kelemahan. Aku masih susah, aku masih begini, aku masih begini. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara dan tidak
akan mengalami datangnya keadaan baik. Saudara pengen baik, hidupnya pengen baik, lebih dari baik. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Tapi biarlah engkau mengandalkan Tuhan sebagai andalanmu dan sebagai fondasinya. Minggu kemarin saya ngomong tentang fondasi, saudara. Biarlah Tuhan menjadi fondasinya. Ketika engkau mengandalkan manusia, Tuhan ngomong apa? Hidupmu tidak baik loh. Mengandalkan hamba Tuhan baik enggak? Ayo pertanyaannya. Mengandalkan hamba Tuhan baik enggak? Firman Tuhan ngomong hamba Tuhan itu manusia atau bukan? Manusia. Jangan mengandalkan hamba Tuhan atau bahkan kakak rohanimu sekalipun. Ketika engkau mengandalkan mereka sebagai sandaranmu, engkau akan kecewa. Engkau akan meninggalkan gereja. Dan seperti lagu yang sering diputar di Suara Gracia, suka pindah gereja. Suka pindah persekutuan. Suka ganti-ganti pemimpin rohani. Masalahnya bukan di hamba Tuhannya. Masalahnya bukan di gerejanya. Masalahnya di dirimu sendiri ini loh. Pondasinya ini loh. Amin saudara. Saya gak lagi ngeledek, maaf. Tapi ini realita saudara. Realita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan kekayaan warisan. Papa saya punya warisan. Saudara saya punya warisan. Maaf ya saudara ya. Saudara ya saudara. Duitnya gak saudaraan. Soekarno sama Hatta itu gak saudaraan saudara. Percayalah. Soekarno Hatta sama yang gambarnya di uang gobanan, uang 50 ribuan. Itu gak saudara-saudara. Uang 50 ribuan sama uang 2 ribuan. Kalau zaman dulu ada Patimura di uang 1000-an. Sama gorilanya yang di 500. Itu gak saudaraan saudara. Dan percayalah, uang saudara dan saya itu gak saudaraan. Tapi mari andalkan kekuatan Tuhan. Karena uang dicetak juga gak pakai silsilah keluarga saudara. Nanti nomor sekian sampai nomor sekian ini miliknya Luki ya. Enggak saudara, muter itu uang. Betul saudara? Saudara pernah lihat ada orang tanda tangan di uang? Dulu zaman saya kecil itu uang cepean saya jajan 300 rupiah saudara waktu SD. Waktu kelas 6 SD itu uang saya 300 rupiah. Untuk belanja nasi kuning 150, minum 50, 100 bawa pulang. Buat beli layangan, buat beli apa gitu. Saudara, itu uang seringkali tanda tangan. Orang yang tanda tangan berharap apa? Nanti sekali waktu uang itu akan balik lagi ke dia. Tapi itu hukumnya memang seperti itu. Uang itu muter terus. Dan percayalah, uang itu gak saudaraan. Amin. Gambarnya aja gak saudaraan. Amin saudara. Hari ini firman terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita harus jaga hati dan melekat terus kepada Tuhan. Amin. 2 Korintus tadi kita ngomong sekali lagi di terjemahan lain. Tetapi Tuhan menjawab, kebaikan hatiku sudah cukup bagimu. Di keterjemahan lain saudara. Karena kuasaku menjadi sangat nyata ketika kamu lemah. Jadi jauh lebih baik saya membanggakan kelemahan-kelemahan saya supaya semakin terasa kuasa Kristus melindungi saya. Aneh ya saudara ayatnya. Tapi ketika Daud, saudara ingat, hanya mengembalakan kambing dombanya. Amin. Di 1 Samuel Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dan kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Yang lemah, yang gak mampu menurut dunia, Tuhan akan angkat, Tuhan akan promosi, Tuhan akan bawa ke Goliat-Goliatmu, dan engkau akan mengalahkan Goliat-Goliatmu. Amin.
Yeriko boleh tinggi, Yeriko boleh lebar, Yeriko boleh sangat luar biasa temboknya. Bersama Yesus dikelilingi saja saudara. Percayalah, tembok itu runtuh dalam waktu 7 hari. Amin. Dan hari ini saudara, mungkin kondisinya gak menguntungkan. Semua naik, semua naik, semua naik. Mau lebaran semua naik saudara. Tapi percayalah, kekuatan kita yang memberi berkat adalah Tuhan kita. Amin. Dan hari ini saya teringat saudara, tentang suatu kisah yang luar biasa saudara. Saudara pernah lihat Superman? Rata-rata pernah ya, dari kecil lihat Superman ya. Dulu gambarnya jelek banget ya, Superman-nya seperti lagi di meja gitu, terus sayapnya digoyang-goyang gitu. Pernah lihat film itu saudara? Kalau Superman yang sekarang itu AI, itu semua bikinan green screen itu lebih keren. Tapi kalau zaman dulu tuh lebih ikonik lah menurut saya. Superman-nya kelihatan banget lagi di meja gitu, begini gitu kan. Terusnya ininya sayapnya kibar-kibar. Nah, celana dalamnya di luar. Nah itu yang ikonik lah. Itu ikonik. Orang celana dalam biasanya pakai di dalam, ini celana dalam pakai di luar lah Superman itu. Ikonik, sangat ikonik. Yang lebih ikonik lagi, manusia bisa terbang. Betul saudara? Satu-satunya ketika ada Superman datang, wih, manusia ternyata bisa terbang. Ketika saudara melihat film itu atau serial itu, saudara ngelihat, wih hebat ya, manusia bisa terbang, nyelamatin, jadi polisi, jadi apa, nyelamatin, jadi hero. Saudara pernah berpikir jadi Superman? Pernah berpikir enggak? Kalau anak kecil, dia ambil spray, taruh di lehernya, dia akan lari, dan dia akan bergaya, I am Superman. Betul saudara? Yang aneh saudara, kita itu merasa kuat, tapi ternyata Tuhan sudah ninggalin kita. Itu seperti kita nonton serial Superman, kita bawa spray atau bawa jarik, taruh di leher, dan kita bergaya seperti Superman. Bisa terbang gak? Percayalah gak akan bisa terbang. Yang ironis, orang di gereja, pelayanan mungkin, tahu firman, dia ngerasa Tuhan masih bersama dengan dia. Itu kejadian di Alkitab loh saudara. Kita mau baca ya saudara. Hakim-Hakim 13 ayat 5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dan tangan orang Filistin. Orang itu namanya Simson. Seorang nasir. Di Alkitab hanya 2 orang nasir. Yesus dan Simson. Kepalanya, rambutnya tidak pernah kena pisau cukur. Yesua Hamasia tidak pernah kena pisau cukur. Sejarah mengumumkan itu. Lah waktu dia disalib pendek, dipotong rambutnya sebagai penghinaan. Saudara tahu? Tuhan kita menanggung penghinaan itu. Simson tidak pernah kena pisau cukur rambutnya karena dia seorang nasir Allah. Hakim-Hakim ayat selanjutnya, saya dengan cepat. 14 ayat 5 dan 6. Hakim-Hakim 14 ayat 5 dan 6. Selama perjanjian Tuhan dipegang Simson dan kepalanya takkan kena pisau cukur, kekuatannya tetap ada gak? Tetap ada. Selama perjanjian itu dipegang sama Simson dan dia melakukan, kepalanya gak pernah itu, kekuatannya tetap ada gak? Tetap. Hakim-Hakim 14 ayat 5 dan 6. Maka pergilah Simson ke Timna
bersama-sama dengan orang tuanya. Sementara mereka melalui sebidang kebun anggur, Simson bertemu dengan seekor singa muda. Luar biasa. Singa itu mengaum dan tiba-tiba Simson menjadi kuat oleh kuasa Tuhan. Lalu ia mencabik-cabik singa itu dengan tangannya. Seolah-olah binatang itu hanya seekor kambing. Hal itu tidak diceritakannya kepada orang tuanya. Kemarin saya ngelihat kambing, saudara. Tapi nggak ada kekuatan. Caranya gimana ya mencabik-cabik seekor kambing itu loh. Yang firman Tuhan katakan, saya ngelihat kambing kemarin. Saya ngelihat domba, ngelihat kambing. Dan saya ngelihat ini firman Tuhan, Simson itu mencabik-cabik singa seperti seekor kambing. Dalam pikiran saya mencabik-cabik kambing aja saya nggak bisa, saudara. Kekuatan saya nggak mampu sampai segitu. Tapi hari itu dengan kuasa Tuhan, firman Tuhan, oleh kuasa Tuhan, lalu ia mencabik-cabik. Loncat di ayat 14. Hakim-Hakim 15 ayat 14 sampai 15. Selama Simson megang perjanjian. Bukankah saudara dan saya pemegang perjanjian? Alkitab yang saudara baca dan saya itu perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara. Makanya pegang perjanjian. Selama kita pegang perjanjian dan oleh kuasa Tuhan, kekuatan itu kita peroleh. Amin. Hakim 15 ayat 14 sampai 15. Ketika Simson dengan orang-orang yang menangkapnya tiba di Lehi, orang-orang Filistin bersorak-sorak mengejek dia. Tetapi roh Tuhan menguasai Simson dan tali-tali pengikat tangannya itu putus seperti benang sehingga ia terlepas. Lalu ia mengambil sebuah tulang rahang keledai dari tanahnya dan membunuh 1000 orang Filistin dengan tulang itu. Dia membunuh 1000 orang dengan rahang keledai, dengan tulang, saudara. Wah, saya biasanya makan iga, Pak. Saya biasanya makan sumsum tulang, Pak. Tapi hari itu Simson mengalahkan orang dengan tulang, saudara. Jadi apa maksudnya? Apapun yang ada di depan Simson itu sebagai senjata yang mematikan. Kalau saudara pernah nonton John Wick itu ngeri, saudara. Ini aja bisa buat mematikan seorang. Sebuah pulpen, sebuah pensil itu bisa bunuh semua satu orang. Itu kisah di film John Wick. Tapi di Alkitab ada namanya Simson. John Wick cuma mungkin ngalahin 5 orang, 6 orang. Simson hari itu mengalahkan 1000 orang, men. Dengan menggunakan tulang. Ini kalau difilmkan keren banget, saudara. Kalau difilmkan. Bisa ngerti, saudara? Dan sampai hari di mana di Hakim-Hakim 16 ayat 15 sampai 21. Kita mau baca sebagian. Lalu berserulah perempuan itu. Saudara tahu, singkat cerita, Simson sama Delilah itu berpacaran, saudara. Dan tidak direstui oleh Tuhan. Dan akhirnya lalu berseluruh perempuan itu Delilah, orang Filistin menyergap engkau. Itu sudah ke berapa kalinya. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Disitulah ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Terpuruk, hancur. Simson punya kekuatan yang luar biasa. Punya energi yang luar biasa. Dia seorang nasir Allah. Kepalanya tidak pernah kena pisau cukur. Dan dia menceritakan itu kepada Delilah. Dan Delilah hari itu mencukur kepalanya. Sebagai tanda profetik. Perjanjiannya putus dengan Tuhan. Dan hari itu kekuatannya hilang. Dia gak sadar Tuhan sudah meninggalkan Simson. Biar hari ini, saudara, mari sadar. Apakah
Tuhan masih ada di pihakmu atau tidak? Mari cek hatimu, mari cek hidupmu. Dan biarlah ketika engkau ngerasanya kok Tuhan itu rasanya jauh ya. Jauh, hatiku kok susah. Kok aku gak bisa berbuah. Aku gak bisa berbuah ketaatan, berbuah kemanisan. Semua orang yang nemuin aku rasanya pahit. Hidupku pahit. Mari cek hidup saudara. Mari cek hidup saudara. Itu mungkin kelemahan saudara. Kemarahan saudara mungkin jadi. Mari cek. Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 30. Di dalam keadaan lemah dan tak berdaya, Simson kembali teringat dan berseru kepada Allahnya. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Dia sadar. Ketika semuanya itu hilang, dia sadar. Bukan karena aku, bukan kebisaan aku, tapi ini semua karena kuasa Tuhan. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak dari yang dibunuhnya pada waktu hidup. Tragis sih saudara. Cerita Simson ini sedih saudara. Ya lebih banyak, tapi sad ending. Sad ending saudara. Sedih. Dan biarlah hidupmu dan hidupku engkau tulis. Dan akhirnya adalah bahagia bersama Yesus. Jangan pernah jual Tuhanmu. Jangan pernah tukar Tuhanmu. Tetap pegang perjanjiannya. Dan percayalah, kekuatan yang daripada Tuhan memampukan saudara dan saya. Amin. Seperti 2 Korintus 2 ayat 18 tadi. Biarlah ketika engkau lemah, di situ ada kekuatan yang dari Tuhan yang sempurna bekerja dalam hidup saudara dan saya. Jangan berkata, aku pikir aku bisa. Aku pikir aku kuat. Aku pikir aku mampu. Tapi biarlah Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Dan kita nempel selaras, seirama dengan Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara coba tampilkan Yohanes 15 ayat yang ke-5 kan tidak salah. Yang mengatakan, di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan ayat yang ke-6. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tadi seluruh khotbahnya Luki ini intinya dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5. Simson begitu luar biasa, tetapi di luar Tuhan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Jadi kita harus sadar dan tahu kita ini siapa. Ya. Di luar Kristus Yesus Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Kristus apapun juga kita akan dapat mengatasi segala masalah dan kehidupan saudara dan saya. Mari kita tetap ada pada pokok anggur. Kita berdoa saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami hari ini.
Terima kasih buat pujian dan penyembahan yang boleh kami lakukan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Sadarkan kami Tuhan bahwa kami tidak bisa bergantung dengan kekuatan kami terhadap orang lain, terhadap apapun yang Kau percayakan kepada kami. Tapi biarlah kami tetap melekat dan ada di dalam pokok anggur yang benar. Kami percaya Tuhan, jaminan-Mu akan kami terima. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, saat ini kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun atas bangsa ini. Damai sejahtera-Mu terjadi atas bangsa ini. Dan Kau yang akan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kesabaran, kekuatan dan kesehatan buat Bapak Presiden kami. Ya dapat menyelesaikan sampai garis akhir. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah seluruh staf yang ada benar-benar Tuhan melakukan dukungan yang luar biasa, sehingga apa yang direncanakan untuk kebaikan bangsa ini akan menjadi suatu kenyataan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Tetap kami minta Tuhan, damai sejahtera terjadi, keamanan terjadi buat bangsa ini. Kami juga berdoa untuk semua musibah-musibah yang Kau izinkan terjadi. Kami doakan Tuhan, semasa Engkau menghendaki, buat Kau selamatkan anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada. Keluputan yang daripada-Mu akan terjadi. Kami juga tetap berdoa untuk lawatan Tuhan. Biarlah Engkau yang akan membuat lawatan Bapak di seluruh Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Myanmar sampai Rote. Tolong Tuhan, lawatan-Mu tidak akan pernah berhenti. Sampai banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini kami berdoa untuk sebentar sore Tuhan. Ada ibadah raya. Kami minta anugerah-Mu turun. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Kami minta jemaat-Mu Tuhan dimanapun juga. Datang di tempat ini. Engkau kirimkan malaikat-Mu untuk memberitahukan. Hari ini ada ibadah raya. Buat mereka datang dan mendengarkan pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur karena kami tahu semua berasal daripada-Mu. Engkau sudah menyediakan tempat yang baik. Engkau menyediakan segala sesuatu makanan rohani yang luar biasa. Pujian penyembahan. Para imam sudah siap buat melakukan tugasnya. Seluruhnya Tuhan. Baik penari, baik pemain musik, baik multimedia. Semua Engkau sudah sediakan. Kami percaya Tuhan, Engkau membuat suatu pesta rohani yang kami boleh nikmati sebentar sore. Terima kasih Bapak untuk semua dan semuanya. Ini Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta daya tahan tubuh yang baru untuk mendapatkan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Kami terima kekuatan yang baru. Kami terima kesehatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan yang berasal dari Tuhan turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir, mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Biar tetap ada di dalam
jalur yang daripadamu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau yang akan menghancurkannya Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan tangan dan kaki kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Karena ini tangan kami akan pakai untuk bekerja. Kaki kami mau pakai untuk menjalani kehidupan hari ini ya Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu. Biarlah kami semua ada di dalam naungan yang daripadamu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Hari ini semua yang kami kerjakan mendatangkan berkat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.